Di alam semesta yang luas ini, ada dunia tersembunyi yang tak terlihat oleh mata telanjang, penuh dengan keajaiban dan kerumitan yang sungguh menakjubkan. Ini adalah dunia sel, blok bangunan dasar kehidupan itu sendiri. Seperti penjelajah yang menjelajah ke hutan hujan yang belum dipetakan, kita memulai perjalanan untuk mengungkap rahasia dunia mikroskopis ini. Setiap sel, benteng kehidupan yang ramai, diisi dengan struktur rumit yang bekerja tanpa lelah dalam orkestra fungsi yang terkoordinasi. Bergabunglah dengan kami saat kita memperbesar dunia sel, menjelajahi mesin rumit yang menggerakkan setiap organisme hidup, dari bakteri terkecil hingga makhluk paling kompleks di planet kita. Perjalanan kita dimulai dengan batas luar sel, membran sel. Jangan tertipu oleh penampilannya yang halus. Membran tipis ini adalah penjaga gerbang yang tangguh, dengan cermat mengatur pergerakan molekul masuk dan keluar sel. Bayangkan sebuah kastil abad pertengahan yang dikelilingi oleh parit dan dilindungi oleh penjaga yang waspada. Membran sel, seperti dinding kastil, menyediakan penghalang pelindung, memisahkan lingkungan internal sel dari dunia luar. Namun, tidak seperti dinding yang tidak dapat ditembus. Membran sel bersifat permeabel selektif, artinya memungkinkan zat tertentu untuk lewat sambil menghalangi yang lain. Proses penting ini, yang dikenal sebagai transport seluler, sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Nutrisi penting seperti oksigen dan glukosa diizinkan masuk, sementara produk limbah seperti karbon dioksida dikawal keluar. Membran sel mencapai prestasi luar biasa ini berkat strukturnya yang unik. Ini terdiri dari lapisan ganda molekul lipid, tersusun seperti deretan penjaga yang berdiri berdampingan. Tertanam di dalam lapisan ganda lipid ini adalah protein yang bertindak sebagai gerbang dan saluran, memfasilitasi pergerakan molekul yang lebih besar atau bermuatan yang tidak dapat dengan mudah melewati penghalang lipid. Melalui transport aktif, sel dapat memindahkan molekul melawan gradien konsentrasinya, seperti memompa air ke atas. Proses ini, yang membutuhkan energi, memungkinkan sel untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil, bahkan ketika kondisi eksternal berubah. Membran sel, dengan perannya sebagai penjaga gerbang sel, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan yang rumit di dalam setiap sel. Saat kita berani menjelajah lebih dalam ke dalam sel, kita menemukan nukleus, pusat komando sel, dan rumah penyimpanan informasi genetik. Terbungkus dalam membran ganda yang disebut selubung nukleus, nukleus menyimpan cetak biru kehidupan, DNA. Bayangkan perpustakaan yang luas, dengan rak-rak menjulang tinggi yang dipenuhi jilid-jilid pengetahuan kuno. DNA dalam bentuk kromosom yang tertata dengan cermat, berisi instruksi untuk membangun dan memelihara suatu organisme. Di dalam nukleus, proses transkripsi terjadi, di mana DNA ditranskripsi menjadi RNA, molekul pembawa pesan yang membawa instruksi genetik dari nukleus ke ribosom, tempat sintesis protein berlangsung. Seperti seorang juru tulis yang dengan setia menyalin teks-teks kuno, RNA memastikan bahwa pesan genetik disampaikan secara akurat ke mesin pembuat protein sel. Nukleus, melalui kendalinya atas ekspresi gen, mengatur semua aspek perilaku sel, dari metabolisme hingga pembelahan. Ia bertindak seperti konduktor maestro, mengarahkan simfoni proses seluler yang kompleks yang menjaga sel berfungsi dan harmonis. Nukleolus, struktur yang menonjol di dalam nukleus, memainkan peran penting dalam sintesis ribosom, pabrik protein sel. Nukleus, dengan perannya sebagai pusat kendali dan perpustakaan genetik sel, sangat penting untuk fungsi dan kelangsungan hidup sel. Berkelana melampaui nukleus, kita bertemu dengan ribosom, pabrik protein sel. Struktur kecil seperti butiran ini tersebar di seluruh sitoplasma, beberapa mengapung bebas dan yang lainnya menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom, meskipun berukuran kecil, adalah pekerja keras sel, bertanggung jawab untuk mensintesis protein, blok bangunan kehidupan. Bayangkan jalur perakitan yang ramai, dengan para pekerja tanpa lelah bekerja untuk merakit produk yang kompleks. Ribosom mengikuti instruksi yang dibawa dari DNA oleh RNA, merangkai asam amino dalam urutan tertentu, menciptakan berbagai protein yang menjalankan segudang fungsi seluler. Beberapa protein berfungsi sebagai enzim, mempercepat reaksi kimia, sementara yang lain bertindak sebagai hormon, mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Protein struktural seperti kolagen memberikan dukungan dan kekuatan pada sel dan jaringan. Ribosom, melalui peran pentingnya dalam sintesis protein,
berkontribusi pada keragaman dan kompleksitas kehidupan, memungkinkan sel untuk membangun dan memelihara struktur dan fungsinya yang rumit. Saat kita menyelidiki lebih dalam dunia sel, kita menemukan jaringan membran yang luas dan saling berhubungan yang dikenal sebagai retikulum endoplasma atau RA. Jaringan kantung dan tubulus yang rumit ini meluas ke seluruh sitoplasma, menghubungkan membran nukleus ke membran sel. RA, seperti pusat manufaktur dan transportasi sel, memainkan peran penting dalam sintesis, pelipatan, modifikasi, dan pengangkutan protein dan lipid. Ada dua jenis RA yang berbeda, RA kasar dan RA halus. RA kasar dihiasi dengan ribosom di permukaannya, menyerupai jalan raya yang ramai dengan pekerja yang sibuk. Disinilah ribosom mensintesis protein yang ditujukan untuk sekresi atau untuk digunakan dalam membran sel. RA halus, di sisi lain, tidak memiliki ribosom dan tampak lebih halus. Ini mengkhususkan diri dalam sintesis lipid, termasuk kolesterol dan fosfolipid, yang merupakan komponen penting dari membran sel. RA halus juga memainkan peran dalam detoksifikasi obat dan racun, menetralkan zat berbahaya untuk melindungi sel dari kerusakan. RA, melalui fungsinya yang beragam dalam sintesis dan transportasi protein dan lipid, berkontribusi pada organisasi dan fungsi sel secara keseluruhan. Perjalanan kita melalui sel membawa kita sekarang ke aparatus Golgi, pusat penyortiran, modifikasi, dan pengemasan sel. Organel yang tampak aneh ini dinamai berdasarkan ilmuwan Italia Camillo Golgi, terdiri dari tumpukan kantung membran pipih yang terikat membran atau sisterna, yang menyerupai tumpukan pancake. Saat protein dan lipid melakukan perjalanan melalui labirin aparatus Golgi, mereka mengalami serangkaian modifikasi dan penyortiran. Bayangkan pusat pemenuhan pesanan yang sibuk, di mana pekerja mengemas dan memberi label pada paket untuk pengiriman ke berbagai tujuan. Aparatus Golgi, dengan cara yang sama, memodifikasi, menyortir, dan mengemas molekul untuk diangkut ke tujuan yang berbeda di dalam atau di luar sel. Di dalam Golgi, protein dapat diglikosilasi, yang berarti bahwa mereka memiliki rantai gula yang melekat, atau mereka dapat mengalami modifikasi lain yang penting untuk fungsinya. Lipid juga dapat diubah dan disortir di Golgi. Setelah disortir dan dikemas, molekul diangkut dari Golgi dalam vesikel kecil yang terikat membran, seperti armada truk pengiriman yang membawa kargo berharga ke tujuan akhir. Aparatus Golgi, melalui perannya dalam pemrosesan dan pengemasan protein dan lipid, memastikan bahwa molekul ini dikirim ke lokasi yang benar, di mana mereka dibutuhkan. Saat kita menjelajah lebih dalam sel, kita menemukan mitokondria, pembangkit tenaga sel. Organel yang luar biasa ini, yang sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel, bertanggung jawab untuk menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan sel untuk menjalankan fungsinya. Bayangkan pembangkit listrik yang ramai, menghasilkan energi untuk memberi daya pada seluruh kota. Mitokondria, dengan cara yang sama, mengubah energi dari makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan sel, ATP. Mitokondria memiliki selubung ganda yang khas, dengan membran luar yang halus, dan membran dalam yang terlipat menjadi krista. Lipatan ini meningkatkan luas permukaan untuk produksi ATP. Di dalam matriks mitokondria, ruang yang tertutup oleh membran dalam, serangkaian reaksi kimia yang kompleks, yang dikenal sebagai respirasi seluler, terjadi. Melalui respirasi seluler, glukosa, bahan bakar sel, dipecah dengan adanya oksigen, melepaskan energi yang ditangkap dan disimpan dalam ATP. ATP, mata uang energi sel, memberi daya pada berbagai proses seluler, dari transportasi molekul hingga kontraksi otot. Mitokondria, melalui perannya dalam produksi energi, sangat penting untuk kehidupan. Menyediakan bahan bakar yang mendorong fungsi seluler yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat kita tetap hidup dan aktif. Di lingkungan sel yang ramai dan dinamis, limbah pasti dihasilkan. Disinilah lisosom, pusat daur ulang sel, berperan. Organel berbentuk bola ini mengandung berbagai enzim pencernaan yang mampu memecah makromolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Bayangkan kru pembersih sel tanpa lelah bekerja untuk memecah dan mendaur ulang bahan limbah. Lisosom bertindak sebagai sistem pencernaan sel, memecah bahan seluler yang rusak atau usang, serta molekul yang diambil dari luar sel melalui endositosis. Enzim dalam lisosom bekerja paling baik di lingkungan asam,
Dan membran lisosom memainkan peran penting dalam mempertahankan pH rendah ini, melindungi sel dari aktivitas enzim pencernaannya sendiri. Melalui proses yang dikenal sebagai autofagi, lisosom membantu mendaur ulang komponen seluler yang rusak atau tidak lagi dibutuhkan, menyediakan bahan baku untuk membangun dan memperbaiki komponen seluler lainnya. Lisosom juga berperan dalam pertahanan sel, mendegradasi patogen atau mikroorganisme berbahaya yang dapat menyerang sel. Melalui peran vitalnya dalam degradasi dan daur ulang limbah seluler, lisosom berkontribusi pada kesehatan dan pemeliharaan sel secara keseluruhan, memastikan pembuangan bahan limbah yang efisien dan daur ulang komponen seluler yang berharga. Di inti sel, seperti perancah tersembunyi, terletak sitoskeleton, jaringan serat protein yang memberikan dukungan struktural, memungkinkan pergerakan, dan memfasilitasi transportasi di dalam sel. Bayangkan kerangka dan sistem jalan raya sel, menyediakan kerangka kerja untuk organisasi dan pergerakan seluler. Sitoskeleton terdiri dari 3 jenis utama, serat protein mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediate. Mikrofilamen, serat tertipis, terbuat dari protein aktin dan berperan dalam kontraksi otot, pergerakan sel mempertahankan bentuk sel. Mikrotubulus, serat terbesar, terbuat dari protein tubulin dan membentuk spindel mitosis, yang memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Mikrotubulus juga berfungsi sebagai jalur untuk pergerakan organel dan vesikel di dalam sel. Filamen intermediate berukuran sedang, memberikan kekuatan dan dukungan mekanis untuk sel dan terlibat dalam penahan organel pada tempatnya. Sitoskeleton, melalui beragam perannya dalam mempertahankan bentuk sel, memungkinkan pergerakan, dan memfasilitasi transportasi, sangat penting untuk banyak proses seluler. Dari pergerakan sel yang terkoordinasi hingga transport vesikel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel, sitoskeleton adalah komponen sel yang dinamis dan penting. Dalam dunia sel yang ramai dan saling berhubungan, komunikasi adalah kuncinya. Sel terus-menerus menerima dan memproses informasi dari lingkungannya, dan mereka harus dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mengordinasikan aktivitas mereka dan mempertahankan fungsi jaringan dan organ. Bayangkan jaringan komunikasi yang kompleks, dengan sinyal yang dikirim dan diterima, memungkinkan sel untuk berbicara satu sama lain. Pensinyalan sel adalah proses di mana sel berkomunikasi satu sama lain menggunakan sinyal kimia, listrik, atau mekanis. Sinyal-sinyal ini dapat berasal dari sel lain atau dari lingkungan ekstraseluler. Sel target yang menerima sinyal memiliki reseptor yang mengenali dan mengikat sinyal, memicu serangkaian peristiwa di dalam sel yang mengarah pada respons seluler. Reseptor ini, yang terletak di permukaan sel atau di dalam sitoplasma atau nukleus, adalah protein yang sangat terspesialisasi yang mengikat molekul pensinyalan spesifik, seperti hormon, neurotransmitter, atau faktor pertumbuhan. Pengikatan molekul pensinyalan ke reseptornya memicu serangkaian peristiwa pensinyalan di dalam sel, yang pada akhirnya mengarah pada respons seluler. Pensinyalan sel memungkinkan sel untuk merespons perubahan di lingkungannya, mengordinasikan aktivitasnya dengan sel lain, dan mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsinya. Dari respons sistem kekebalan terhadap infeksi, hingga pengaturan suasana hati dan perilaku, pensinyalan sel sangat penting untuk kehidupan. Kehidupan dalam segala kemegahannya adalah siklus pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi yang berkelanjutan. Di dasar proses ini terletak kemampuan luar biasa sel untuk mereplikasi DNA mereka dan membelah menjadi 2 sel anak yang identik, memastikan pewarisan materi genetik yang setia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Replikasi DNA, proses yang elegan dan tepat, terjadi di dalam nukleus dan melibatkan pelepasan untai DNA helix ganda, menciptakan 2 untai tunggal yang berfungsi sebagai template untuk sintesis untai DNA baru. Setiap untai DNA baru adalah replika yang tepat dari aslinya, memastikan bahwa informasi genetik dilestarikan dengan setia. Pembelahan sel, proses di mana satu sel induk membelah menjadi 2 sel anak yang identik, sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pada organisme eukariotik, pembelahan sel terjadi melalui proses yang disebut mitosis, yang menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik. Mitosis, proses yang sangat terorganisir, dibagi menjadi beberapa tahap berbeda: profase, metafase, anafase, dan telofase, masing-masing ditandai oleh serangkaian peristiwa yang berbeda. Melalui mitosis,
Sel dapat membelah dan menghasilkan salinan identik dari dirinya sendiri, memastikan pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan organ. Replikasi DNA dan pembelahan sel, proses mendasar yang memungkinkan kehidupan untuk bereproduksi dan berkembang, adalah bukti keanggunan dan kompleksitas dunia seluler. Saat perjalanan kita ke dunia sel berakhir, kita dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan pada kompleksitas dan efisiensi kehidupan pada skala mikroskopis ini. Dari membran sel yang bertindak sebagai penjaga gerbang hingga nukleus yang berfungsi sebagai pusat komando, setiap organel memainkan peran penting dalam mempertahankan simfoni kehidupan yang luar biasa ini. Seperti yang telah kita lihat, sel bukan hanya blok bangunan kehidupan yang sederhana. Mereka adalah mikrokosmos yang ramai, diisi dengan struktur dan fungsi rumit yang bekerja dalam harmoni yang luar biasa. Studi tentang sel, biologi sel, terus mengungkap rahasia baru, memperdalam pemahaman kita tentang proses kehidupan, dan membuka pelayanan baru untuk kemajuan dalam kesehatan manusia dan kedokteran. Saat kita mengagumi kompleksitas sel, marilah kita ingat bahwa bahkan organisme terkecil pun memiliki cerita untuk diceritakan. Kisah tentang ketahanan, kecerdikan, dan keindahan kehidupan yang saling berhubungan.